Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2020 dengan Lause Risan dan Lause Mariana. Hai Lause Mariana. Hai Lause Risan. Ya, Lause di sini senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak dalam ibadah sekolah minggu online. Sebelum Lause lupa, Lause mau ingatkan anak-anak kalau hari ini adalah hari Papa loh. Jadi kalau ketemu Papa, papanya dipeluk, dicium, bilang I love you Papa. Ya, jangan lupa ya. Sekarang kalian udah siap belum mau ibadah? Udah duduk dengan rapi belum? Udah bawa Alkitab belum? Dan yang terpenting adalah kalian harus mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang Lause mau ajak kalian semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur, berterima kasih, dan minta pimpinan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami pada hari ini datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini, berkati ibadah kami Tuhan, biar ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lause, tema sekolah minggu kita hari ini apa ya? Oh, anak-anak, tema sekolah minggu kita adalah In God I Trust. Oh, In God I Trust. Artinya apa, Lause? Kepercayaanku di dalam Tuhan. Maksudnya adalah kita semuanya, Lause dan anak-anak semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan, sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kita, akan memimpin jalan hidup setiap kita dan membentuk kita menjadi semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kita nyanyi bersama yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam
hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau dipimpin Roh Kudus, pasti hidup kita menghasilkan buah. Tapi bukan jeruk ya, bukan apel. Buahnya apa ya? Kita teh Lause Risen, apa buahnya Lause? Oh, buahnya itu adalah buah Roh Kudus. Nah, buah Roh Kudus itu ada 9. Kita menghafal bersama ya, pakai gerakan tangan anak-anak. Ikutin Lause di rumah ya, semuanya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi supaya semuanya ingat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita masuk dalam pujiannya yuk, buah Roh Kudus. Semuanya pakai gerakan tangan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Anak-anak, sekarang kalian semuanya boleh duduk kembali karena sebentar lagi kita semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Lause mau ngajak kalian semuanya untuk menaikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Selamat pagi semuanya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lausa Maura senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu online. Lausa mau menyapa dulu anak-anak kelas pagi, karena hari ini khusus adalah untuk yang kelas kecil. Bagaimana kabar anak-anak kelas Daniel? Halo, Samson, Mazmur. Lalu yang ada kelas siang, Samuel, Elkanah, Musa, Yunus, Deborah. Apa kabar? Kalian semuanya pasti baik-baik saja ya. Hari ini kita akan mulai ibadah, kita siapkan Alkitabnya, dan kemudian kita akan awali dengan doa. Lipat tangan dan tutup matanya lebih dahulu ya. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah. Tuhan, tolonglah di dalam sepanjang ibadah ini kami bisa berkonsentrasi, kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih ya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Lausa mau menunjukkan sesuatu kepada kalian. Lausa ada punya tempat masakan di sini dan Lausa sudah isi dengan air. Lalu kemudian ada gelas kecil dan kemudian ada tisu yang kering ini ya. Ini kering. Lausa akan masukkan tisu ini ke dalam gelas. Bagaimana menurut kalian ketika gelas ini kemudian Lausa masukkan ke dalam air? Perhatikan, tisunya yang ada di dalam gelas basah atau kering nanti? Coba. Pasti anak-anak ada sebagian jawab, Lausa pasti basah lah. Ya juga. Ada yang bilang kering. Oke, dua-dua jawaban akan Lausa terima. Sekarang kita akan lakukan. Ini tisunya kering ya. Anak-anak, ini gelas yang akan Lausa isi dengan tisu. Tisunya ini, tisunya kering kan? Tisunya kering, lihat ya. Nah, Lausa lipat tisu kering ini dan kemudian Lausa masukkan ke dalam gelas. Sekarang kita mau lihat. Nanti ketika dimasukkan ke dalam panci yang berisi air, apakah tisu yang ada di dalam gelas ini tetap kering atau jadi basah? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, ini dia. Lausa masukkan ke dalam panci yang ada airnya. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Nih, sudah masuk ya di dalam panci yang ada airnya. Sudah, ini betul-betul masuk. Lausa tidak bohong-bohongan. Sekarang kita angkat. Ini dia. Kita mau lihat apakah tisu yang ada di dalam gelas ini basah atau tetap kering. Kita lihat. Nah, kita langsung buka. Wah, tisunya tetap kering lah. Yeay, tetap kering tisunya. Nah, lihat tandanya kering. Nah, begitu ya. Anak-anak, ini adalah ayat hafalan kita. Bukalah Alkitabnya. Di Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Anak-anak, ini adalah benar-benar firman Tuhan ya. Ada di pasalnya, nanti minta tolong mama atau papa, Keke atau Cece untuk membantu membuka Alkitabnya. Pasal 3 angka yang besar, ayatnya ayat 16 angka yang kecil. Lausa bacakan dulu untuk kita semua. Ini adalah betul-betul firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Apa arti daripada ayat ini anak-anak? Kamu adalah bait Allah. Bait Allah itu artinya rumah Allah
tempat kediaman Allah. Allah tinggal di dalamnya. Dicatat di Alkitab, pada zaman Alkitab, tempat orang beribadah kepada Allah itu adalah bait Allah. Sekarang ini, bait Allah itu adalah seperti gereja tempat kita beribadah. Dan Alkitab mengatakan bahwa gereja itu bukan saja bangunannya, tetapi juga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam gereja. Ketika kamu, siapa saja, termasuk anak-anak yang kelas kecil maupun kelas besar, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka dikatakan roh Allah ada di dalammu. Ngapain? Untuk menolong kamu, menjaga kamu, dan memimpin kamu. Kita baca sekali lagi ya, ayat ini, alamat dan isinya pelan-pelan saja. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Anak-anak, bagi kamu yang sudah ada Yesus di dalam hatimu, percayalah, yakinlah bahwa Roh Kudus ada tinggal di dalammu, di dalam dirimu, dan itu menjadi rumahnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Maka jagalah dirimu dengan baik, peliharalah dengan baik, jangan kotor. Roh Kudus yang ada di dalammu akan memimpin kamu dan menyatakan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupmu. Anak-anak, kalau kamu belum punya Yesus di dalam hatimu, Roh Kudus juga bisa menyadarkan kamu akan dosa-dosamu dan menyatakan kepadamu bahwa kamu membutuhkan Yesus untuk bisa menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Sekarang kita baca dari alat peraganya ya, dari slide yang Lause sudah siapkan. Sekarang mata kirinya, kalau Lause mata kirinya ini ya, kalian minta tolong yang kecil-kecil, tanya mama dengan papa, tutup mata kirinya sebelah begini. Lalu kemudian baca alat peraganya, alamat dan isinya. 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Sekarang yang mata kanannya, ini Lause mata kanan Lause di sini ya, sebelah sini. Kita akan baca sama-sama. Suaranya yang kenceng, yang keras. Sama-sama. 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Bagus sekali. Sekarang matanya dua-dua ditutup. Nah, tidak boleh ada lihat kiri dan kanan, tidak boleh ngintip ya. Alamat dan isi 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Yeay, bagus sekali. Anak-anak, Lause akan menyebutkan nama bulan-bulan di dalam 1 tahun. Ketika Lause menyebutkan nama bulan itu, lalu kemudian ada anak-anak yang bulan itu menjadi hari ulang tahun kamu. Kamu bisa berdiri di tempatmu, lalu katakan ye, lalu kemudian kamu putar sekali. Pasti kamu bisa dibantu sama Mami, Dedi, Cece, atau Keke untuk kasih tahu bahwa itu adalah bulan hari ulang tahunmu. Semua siap? Ready ya? Kita mulai. January, yes, right. February, Maret, yay. April, May, June, July, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yeay, senang sekali ya ketika kamu merayakan ulang tahunmu. Tentu kamu nggak sabar untuk menunggu jatuhnya, tibanya hari ulang tahun kamu. Pasti rasanya lama sekali. Dan ketika sudah tiba harinya, kamu sangat excited. Karena apa? Ada perayaan. Apalagi ada hadiahnya. Betul anak-anak. Di Alkitab diceritakan ada sekelompok orang yang menunggu sesuatu yang sangat penting. Cerita itu ada di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua.
Itu terjadinya di mana? Di Yerusalem, anak-anak. Orang-orang termasuk para murid berkumpul sesuai dengan perintah Yesus sebelum Yesus kembali ke sorga. Tepatnya setelah 40 hari Tuhan Yesus bersama dengan mereka setelah kebangkitannya. Apa yang terjadi? Anak-anak, di antara para murid itu yang berkumpul, ada seorang yang bernama Petrus. Siapa namanya? Petrus. Bagus, kalian sudah bisa baca ya dan ucapkan. Siapakah si Petrus ini? Alkitab menuliskan bahwa Petrus itu adalah seorang penangkap ikan. Dia sering menangkap ikan di Danau Galilea dan pada saat itu kemudian Yesus datang dan berkata kepada dia, "Mari, ikutlah aku." Anak-anak, Petrus itu tidak belajar sekolah khusus untuk tangkap ikan. Tetapi dia cukup pintar untuk tahu bahwa ia harus ikut Yesus. Makanya ditinggalkannya lah perahunya. Ikutlah dia bersama dengan Yesus. Dan Petrus itu adalah tipe orang yang ingin menjadi murid yang terbaik bagi Yesus. Dilakukannya apapun untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa dia pas, bahwa dia cocok jadi salah satu murid Tuhan Yesus. Namun kenyataannya apa yang terjadi? Dalam beberapa keadaan Petrus itu buat masalah. Pernah Petrus membuat usulan kepada Yesus yang menurutnya itu baik. Tapi ternyata tidak sejalan dengan rencana Yesus. Yesus tidak bosan-bosannya untuk terus menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi rencana Allah bagi manusia. Dan Petrus itu orang yang mau terus belajar. Dia pernah berjanji untuk ikut Yesus apapun yang terjadi. Tapi sekali lagi, akhirnya dia punya ketakutan sendiri. Dalam satu keadaan, dia tidak punya keberanian anak-anak di dalam hatinya. Bahkan untuk mengakui bahwa ia kenal Yesus. Pada situasi yang semakin sulit. Dia gagal, anak-anak. Di dalam peristiwa itu ketika mereka mengenali Petrus sebagai salah seorang murid Yesus. Kamu itu kan salah seorang murid Yesus kan? Nah, apa jawab dia? Petrus itu bohong. Dia bilang, aku tidak pernah kenal dengan dia. Tidak pernah tahu dengan Yesus begitu. Tidak lama kemudian Petrus menyadari keadaannya. Dia sedih sekali, anak-anak. Dia sadar bahwa dia salah. Anak-anak yang ada di rumah kelas kecil, bagaimana wajah sedih? Coba kasih tunjuk. Petrus sedih sekali. Ya, begitu. Dia kecewa karena akhirnya dia melihat sendiri bahwa Yesus disalibkan. Dan Yesus mati. Yang terjadi setelah 3 hari dikubur, Yesus bangkit, anak-anak. Dan menyadari dan melihat akan hal itu, betapa sukacitanya hati Petrus, anak-anak. Sekarang, wajah sukacita bagaimana? Sukacita, senang sekali melihat bahwa guru yang dia kasihi hidup kembali. Tidak hanya itu, 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Yesus masih ada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian Yesus kembali ke sorga dan meninggalkan pesan untuk mereka semuanya tetap ada di Yerusalem, menantikan janji Bapa, menunggu datangnya Roh Kudus. Inilah tiba saatnya dan kesempatan istimewa itu, anak-anak, menghampiri Petrus. Saat itu ketika mereka ada di dalam rumah, di dalam ruangan itu, tiba-tiba kedengaran ribut begitu. Lalu kemudian ada bunyi suara yang besar sekali. Suara, Alkitab bilang di sini, suara tiupan angin sangat keras. Mungkin
Begitu kira-kira bunyinya. Kamu bisa keluarkan suara tiupan angin yang sangat keras. Yuk kita coba. Nah, begitulah bunyinya. Sangat keras dan memenuhi seluruh isi rumah, ruangan di mana mereka berada. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran di mana-mana. Dan kemudian hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Ajaibnya, tidak membakar mereka. Wah, apa gerangan yang terjadi anak-anak? Dan saat itu mereka sadar bahwa Roh Kudus sudah datang dan diam di dalam mereka. Anak-anak, mereka memang tidak bisa lihat Roh Kudus. Tapi suara keras dan lidah seperti nyala api merupakan cara Allah untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Roh Kudus datang. Anak-anak, ini benar-benar terjadi, dicatat di dalam Alkitab kita. Benar-benar terjadi, sungguh-sungguh. Dan anak-anak, hanya Roh Kuduslah yang bisa memberikan kuasa yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Di luar daripada pemikiran kita. Seperti yang dialami oleh para murid. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mereka mengatakannya. Bahasa lain itu yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya anak-anak. Contohnya adalah seperti ini kalau kita mau melakukannya. Lausa akan sebutkan satu kata dalam bahasa lain dan kalian mengikutinya. Lalu nanti Lausa akan kasih tahu itu bahasa apa dan artinya. Ready? Ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ikut ya. Merhaba. Merhaba. Guten Tag. Guten Tag. Ya, kalian bisa. Hebat sekali. Itu artinya apa? Artinya adalah hai atau hello. Dalam bahasa Korea, Turki, dan juga Jerman. Anak-anak, murid-murid, pada saat itu mereka bisa berbicara banyak hal tentang Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan saja dalam bahasa mereka sendiri, tapi juga dalam bahasa-bahasa lain. Jadi, tidak hanya satu kata. Banyak sekali karena mereka harus bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap bahasa. Dan segera, langsung. Anak-anak, hanya Tuhanlah yang bisa melakukan itu terhadap mereka. Mereka tak perlu latihan, mereka tak perlu kursus, tak perlu juga ada kamus. Lalu orang-orang banyak yang ada di sekitar-sekitar itu anak-anak mendengar. Mereka bergerombolan datang dan mereka cari tahu apa yang terjadi. Lalu mereka sepakat, yuk kita ke sana. Mereka terburu-buru. Anak-anak, kita mau peragakan. Mereka buru-burunya bagaimana? Bangkit berdiri. Udah siap. Mereka pasti buru-buru cepet-cepet mau sampai ke tempat tujuan di mana murid-murid itu sedang berada. Ready? Go! Lari, ayo cepat, buru-buru. Ayo cepat, cepat. Ayo. Udah sampai. Udah sampai. Duduk. Tarik nafas. Tenang. Kira-kira begitulah mereka. Sampai di tempat tujuan, mereka bingung. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh para murid? Mereka bisa paham. Mereka tanya, apa ini sebenarnya? Ada apa? Nah, kamu bisa ikuti Lause nggak ngomong gitu? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Wah, mereka tanya kepada orang-orang banyak. Mereka dengar dengan sungguh-sungguh. Oh, mereka paham apa yang disampaikan oleh para murid dalam bahasa mereka. Mereka juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sekelompok orang
Lalu berkata, orang-orang ini menunjuk kepada murid-murid, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Begitu katanya. Lalu bangkitlah Petrus, dia berdiri dengan suara nyaring. Dia bilang, saudara-saudara, orang ini tidak mabuk seperti apa yang kamu sangkakan. Tapi Allah sudah berjanji, hal seperti ini akan terjadi. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia mengingatkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bahwa suatu saat Roh Kudus akan datang dan melakukan hal yang luar biasa seperti ini. Anak-anak, Petrus sudah berubah. Dulu Petrus, anak-anak, pernah takut ketika dia mau menceritakan kebenaran tentang Yesus. Tapi sekarang, lihat perubahannya, luar biasa. Roh Kudus yang ada di dalam dia membuat dia bisa berani bersaksi tentang Yesus di depan kerumunan orang-orang banyak. Roh Kudus yang sama juga anak-anak bisa memberikan kamu kuasa untuk kamu bisa menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamatmu secara pribadi, PowerPoint statement kita mengatakan, percayalah, yakinlah, kamu percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu, memimpin kamu. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat hafalan yang sudah kita pelajari. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu bisa bersaksi bagaimana kamu hidupnya mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus diam di dalam kamu. Anak-anak, Roh Kudus akan memberikan kamu kuasa bagaimana kamu bisa bersaksi, hidup untuk Tuhan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah tempat yang mewakili, menggambarkan bagaimana kehidupan kita manusia. Pada dasarnya, pada awalnya, kita adalah manusia yang berdosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan keinginan-keinginan di dalam diri kita yang melawan kehendak Tuhan. Tapi tahukah kamu, ketika setiap orang percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, maka dosa-dosanya diampuni dan hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, Roh Kudus ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus akan tinggal diam di dalam hidup kamu. Dan ketika kamu membiarkan Roh Kudus memimpin kamu, maka hidupmu akan terus ada di dalam jalannya Tuhan. Sekarang, kalau hidupmu sudah dirubahkan, Roh Kudus diam di dalam kamu, apakah semuanya sekarang jalan hidupmu menjadi lancar semuanya? Aman semuanya? Tidak. Kenyataannya pasti tetap ada kesulitan. Ada masalah-masalah. Bahkan ada godaan-godaan. Kita melihat di sini. Tetapi apa yang terjadi? Selama kamu terus membiarkan Roh Kudus memimpin kamu dan kamu ikut Tuhan, maka engkau akan terus dijaga. Kamu bisa menceritakan, menyaksikan tentang kebenaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Anak-anak, kamu tidak sendirian ketika kamu menceritakan tentang Yesus, kebenaran Yesus kepada orang-orang lain. Karena Roh Kudus ada di dalam kamu. Kamu bisa ceritakan tentang Yesus kepada saudaramu, temanmu, dan nanti suatu saat bisa bawa mereka kepada Tuhan Yesus juga. Contohnya ketika mereka sakit, kamu bisa mendoakan dia, minta Tuhan untuk bisa sembuhkan. Atau kalau kamu ketemu dia, bisa ceritakan cerita Alkitab singkat yang kamu tahu, yang kamu suka, dan kemudian nyanyikan satu lagu sekolah minggu untuk dia, supaya dia bisa belajar, tahu kasih Yesus untuk dia. Dan nanti kamu bisa suatu saat ajak dia juga ikut ke sekolah minggu ya. Anak-anak, Roh Kuduslah yang ada di dalammu, yang akan menolong kamu melakukan ini. Seperti yang dialami oleh Petrus, dia yakin
bahwa Roh Kudus yang menolong dia untuk menceritakan tentang Yesus kepada banyak sekali orang pada saat itu. Ketika Petrus selesai, orang-orang banyak itu dikatakan di Alkitab terharu. Lalu ajaib anak-anak, luar biasa. Mereka sadar bahwa mereka perlu diselamatkan dari hukuman dosa-dosa mereka. Lalu Alkitab menuliskan di sini, mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah, minta Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Anak-anak, jika kamu belum ada Yesus di dalam hatimu, kamu juga perlu minta Allah untuk mengampuni dosa-dosamu. Kenapa? Karena kamu lahir dengan satu keinginan untuk berdosa, untuk melakukan yang salah terus-terusan. Dan Alkitab menuliskan di sini, oh semua orang sudah berdosa. Contohnya, ketika kamu lagi main atau ada aktiviti, susun blok. Kadangkala temanmu membuat susunan bloknya lebih bagus, lebih tinggi daripadamu. Lalu kemudian kamu lihat, kamu nggak suka. Lalu kamu punya rencana, aku ketok aja satu bloknya. Supaya jatuh berantakan semuanya. Apakah begitu? Atau jika temanmu ada yang menang lomba, lalu kemudian kamu juga pikir, aku mau kacaukan dulu ini perlombaan. Begitukah? Jangan. Itu salah anak-anak. Dan karena dosa kejahatan kita, maka kita layak dihukum. Kamu dengan Lause terpisah selama-lamanya dari Allah. Itu sangat menyedihkan sekali. Anak-anak, ada kabar baik selanjutnya, bahwa Allah sangat mengasihi kamu. Makanya Yesus Kristus, anak Allah yang sempurna itu, datang ke dalam dunia ini menggantikan hukuman dosamu di atas kayu salib. Dia rela anak-anak. Dia mati lalu dikuburkan. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang dia ada di sorga. Itu yang Yesus lakukan. Supaya dosamu bisa diampuni. Anak-anak, apa yang dilakukan oleh Yesus itu juga bagi orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Karena hanya itulah satu-satunya jalan supaya dosa-dosanya bisa diampuni. Roh Kudus ajaib sekali menolong mereka, mengagumkan sekali supaya mereka bisa paham akan hal itu. Dan akhirnya Alkitab mencatat ada kurang lebih 3.000 orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Karena Roh Kuduslah yang menolong Petrus untuk bisa bersaksi menceritakan kebenaran Tuhan Yesus. Anak-anak, Roh Kudus senantiasa menolong para murid untuk bisa menjadi saksi Yesus. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang, bagi kamu yang sudah ada Yesus di dalam hatimu, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, katakan dengan PowerPoint statement kita, percayalah, aku percaya bahwa Roh Kudus ada di dalamku, memimpin aku, untuk aku bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak kadang-kala sulit, betul. Tapi kamu harus tetap percaya bahwa Roh Kudus pasti akan menunjukkan jalannya bagimu. Maukah kamu melakukannya? Bagi kamu yang belum ada Tuhan Yesus di dalam hatimu, Yesus belum menjadi juru selamatmu, kamu bisa terima Tuhan Yesus sekarang ini, hari ini, saat ini, sebagai Tuhan dan juru selamatmu di dalam doa-doamu. Kamu mau? Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa dan biarlah ini sungguh-sungguh menjadi doamu di dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih ya firman Tuhan hari ini. Kami percaya ketika kami menerima Tuhan Yesus, Yesus mengampuni kami dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami. Kami mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak kelas kecil, hari ini kita mau membuat satu aktivitas.
Tujuan daripada aktivitas ini adalah untuk menolong kamu mengingat bahwa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan ada di dalam kamu dan menolong kamu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Bagaimana hidupmu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Baik, yang akan kita persiapkan, Lause kan sudah kirim ya di grup WA-nya masing-masing, adalah template seperti ini. Tidak perlu semuanya kamu gunting, hanya perlu 2 saja. Tapi nanti itu akan bisa timbal balik. Ya, hasilnya ketika kamu gunting adalah seperti ini. Jadi ada 2 yang nanti akan kita warnai. Ya, ada 2. Lalu nanti ini akan ditimpa seperti gini. Jadi ada 2. Sesudah diwarnai. Paham ya? Lause pelan-pelan menyampaikannya. Sudah? Lalu apalagi yang kamu persiapkan anak-anak? Krayon. Nah, seperti ini krayonnya Lause atau krayon yang mana saja juga boleh. Ya, pensil warna, cat warna juga boleh. Ini bukan promosi loh, ya, tapi ini yang Lause punya, Lause pakai. Yang mana aja boleh. Ya, krayon, nanti pakai warnanya adalah warna merah, warna orange, dan juga warna kuning. Lalu apalagi straw. Straw, apa ini straw bahasa Indonesianya? Ya pokoknya straw lah ya, straw kamu perlukan. Lalu Lause juga sudah kasih tahu buat kertas dengan ukuran seperti ini untuk nanti menjadi lidnya, jadi penutupnya. Lalu ada tisu untuk nanti membuat gambar warnanya supaya gradasi warnanya bagus. Lause nanti akan kasih tahu. Ada lem, lalu kemudian ya tentu gunting. Ya, untuk nanti kamu membutuhkan untuk segala sesuatunya. Sekarang kita mulai dengan mewarnai. Lause akan mencontohkannya bagi kalian bagaimana kita membuat warnanya. Mulai dari warna merah ya. Warna merah kita mewarnai bagian bawahnya dulu anak-anak seperti gini. Ya, seperti gini diwarnai. Nah, supaya dia warnanya bisa rapi, maka kamu perlu pakai tisu. Itu tadi yang Lause katakan. Boleh ambil sedikit, lalu kemudian kamu usap supaya dia bisa penuh. Ya, seperti ini. Nah, jadi dia cantik. Kalau warnanya kurang banyak lagi, boleh kamu tambah. Warnanya bisa ditambah supaya lebih banyak. Ya, lalu dibuat tisunya seperti ini. Gradasinya. Ini 2 lembar ya. Kemudian kasih warna oranye. Ini. Dilanjutkan dengan warna oranye, nggak usah penuh. Sepertiga-sepertiga aja. Sekarang dikasih tisu lagi untuk membuat gradasi warnanya. Bagus kan? Dan yang terakhir adalah warna kuning. Nah, kasih tisu lagi untuk membuat gradasi warna yang bagus. Jadi, 1 lembar. Anak-anak, 2 lembarnya sudah selesai kita warnai. Bagian depan dan bagian belakangnya sama warnanya ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan?
Lause kan ada kasih kertas yang kecil. Lalu kertas yang kecil ini akan menjadi lid-nya. Ya, menjadi lid-nya. Kita akan buat dia bulat seperti gini. Dan kemudian kita kasih lem supaya dia bisa nempel. Seperti gini, dan kita tempel. Nah, dia nempel kan ya? Udah nempel. Nih, udah jadi ya. Nih. Udah. Dan sekarang, ini yang sudah kita warnai tadi, kita akan tempel dia di sini. Tapi nanti kita harus sudah tekuk dia untuk menjadi tempat dia. Kita lem dulu. Udah jadi. Nah, lalu kita tempel di sini. Ya. Kasihlah lemnya supaya dia bisa nempel yang kenceng. Dan kemudian sesudah itu, yang sudah kita warnai satu lembar lagi, kita tempellah di belakangnya. Jadi tempelnya seperti ini. Nah, bagaimana kita akan mempergunakannya? Yang sudah jadi, tada! Ini. Ada straw-nya. Dan kemudian straw-nya kita masukkan ke dalam lid tadi. Ini gini. Dan sekarang kita tiup. Yeay, bisa kan? Roh Kudus turun, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus turun pertama sekali kepada para murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang banyak. Semoga kalian bisa berhasil dan mengingat pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Kita mau jadi tanah yang subur, hati kita menjadi seperti tanah yang subur, yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, langsung aja kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih, lalu kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online di waktu dan channel yang sama. Bye-bye.